Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mams, bunda, kakak, adik, dan semuanya? Semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih buat yang selalu setia nonton videonya Mami Channel. Semoga apa yang Mami share dapat menghibur dan juga bermanfaat. Terima kasih juga buat yang sudah subscribe, like, dan komen. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membalas kebaikan kalian semua. Oke mams, di kesempatan kali ini Mami mau share video mengatur pendapatan usaha penghasilan 40-50 ribu per hari. Nah, ini Mami dapat pertanyaan dari Bunda Rizky. Ini Mami taruh di layar ya mams. Jadi Bunda Rizky ini memiliki 4 orang anak ya mams. Yang 2 orang itu sudah sekolah SMA dan yang 2 masih duduk di bangku SD. Nah, berarti untuk total anggota keluarganya itu ada 6 orang ya mams. Dan untuk penghasilannya Bunda Rizky ini berasal dari usaha kredit pakaian gitu ya mams. Jadi untuk penghasilannya itu tidak menentu ya per harinya, antara 40 sampai 50 ribu per hari. Nah, di sini permasalahannya Bunda Rizky itu keuangannya selalu mengalami minus di akhir bulan. Dan di sini Mami akan coba bantu Bunda Rizky ya mams. Yang pertama, Mami akan mengoreksi pengeluarannya apa aja selama 1 bulan. Nah, setelah itu nanti akan kelihatan di mana pokok permasalahannya. Nah, selanjutnya baru Mami akan carikan solusinya. Insya Allah nanti akan ketemu ya mams. Yang pertama kali Mami lakukan di sini adalah menulis pengeluaran apa aja selama 1 bulan. Nah, di sini untuk yang pertama itu ada arisan. Untuk arisan ini sebesar 600 ribu ya mams per bulannya. Selanjutnya mams ada utang pegadaian, ini sebesar 100 ribu. Yang ketiga ada sekolah anak, itu sebesar 200 ribu. Yang keempat untuk listrik dan juga wifi itu sebesar 500 ribu. Nah, yang kelima untuk belanja anak, tadi kan ada 4 orang, ini 400 ribu. Selanjutnya untuk belanja bulanan di sini sebesar 250 ribu mams. Itu tidak termasuk untuk belanja beras karena di sini beras itu dianggarkan sendiri sebesar 300 ribu. Dan untuk belanja sayur itu dianggarkan 100 ribu per minggunya. Jadi total untuk belanja sayur selama 1 bulan dikalikan 4 ada 400 ribu ya mams. Jadi mams, untuk rincian pengeluarannya kurang lebih seperti ini ya, sesuai dengan apa yang ditulis oleh Bunda Rizky. Selanjutnya Mami akan total keseluruhan pengeluaran selama 1 bulan. Sebelumnya Mami akan hitung dulu ya mams. Nah, untuk totalnya ini 2.750.000. Jadi ini ya mams pengeluarannya Bunda Rizky, cukup banyak ya. Selanjutnya Mami akan menuliskan penghasilan Bunda Rizky per hari. Nah, tadi kan antara 40 sampai 50 ribu per hari. Di sini Mami tulis untuk penghasilan yang 50 ribu misal ya. Dan ini Mami kalikan 30 atau 30 hari. Untuk total penghasilannya selama 1 bulan itu ada 1.500.000 mams. Sedangkan untuk pengeluarannya tadi kan 2.750.000. Berarti di situ masih ada minus ya, sebesar 1.250.000. Nah, bagaimana ini solusinya? Nanti Mami akan coba kasih solusi untuk Bunda Rizky biar keuangannya tidak minus lagi. Nah, di sini Mami kasih solusinya ya mams.
Yang pertama itu bisa mencari usaha sampingan. Nah, usaha sampingan itu seperti apa? Seperti jual pulsa misalnya ya Mams, atau jualan online lewat handphone gitu kan bisa. Yang penting usaha sampingan ini tidak mengganggu usaha utama. Jadi bisa dikerjakan bersama-sama gitu ya Mams. Dan yang kedua Mams, di sini kita diskusikan dengan suami. Nah, kita ngomong pelan-pelan, kita saling terbuka, kita bicarakan bersama. Jadi biar beban pikiran itu tidak kita pikul sendiri gitu Mams. Dan suami pun kalau kita kasih tahu nanti juga akan bantu mencarikan solusinya. Dan yang ketiga Mams, kita bisa melakukan dengan menekan pengeluaran. Di sini yang Mami maksud kita bisa berhemat atau kita bisa lebih menyederhanakan pengeluaran kita. Misalnya itu kita harus mendahulukan terlebih dahulu kebutuhan-kebutuhan pokok ya. Dan kita bisa memangkas atau membatasi pengeluaran yang kiranya kurang penting. Seperti itu ya Mams. Dan di sini Mami akan kasih contoh bagaimana caranya agar pengeluaran tadi tidak minus ya Mams. Di sini Mami akan tulis perencanaan keuangannya ya Mams. Nah, untuk yang pertama kali Mami tulis di sini adalah pengeluaran yang bisa kita kurangi atau kita bisa lebih menghematnya gitu ya. Nah, yang pertama yang Mami tulis itu adalah arisan. Untuk arisan ini bisa kita sesuaikan aja dengan keuangan yang kita miliki gitu ya Mams. Selanjutnya untuk listrik. Nah, untuk listrik dan juga wifi ini bisa kita hemat gitu. Selanjutnya untuk belanja anak, terus juga untuk belanja bulanan, untuk membeli beras, untuk belanja sayur. Untuk yang pertama Mams, di sini Mami kasih saran untuk Bunda Rizky. Untuk arisannya ini bisa dikurangi ya Mams. Misalnya di sini Mami kasih contoh kita ikut arisan yang 100 ribuan aja per bulan gitu ya. Yang kedua untuk listrik dan juga wifi ini kita bisa lebih menghemat ya, biar tagihannya itu tidak sampai 500 ribu. Jadi kita bisa melakukan seperti membatasi waktu nonton TV, terus juga kita mematikan lampu saat malam hari, saat tidur gitu ya. Nah, di sini Mami kasih contoh untuk budgetnya itu sebesar 200 ribu. Selanjutnya untuk belanja anak ini juga masih bisa kita sederhanakan. Di sini Mami kasih contoh misalnya sebulan itu habis 200 ribu aja gitu ya. Mungkin untuk jajan anak itu dikurangi gitu ya Mams. Selanjutnya untuk belanja bulanan yang tadinya 250 ini Mami kasih contoh misalkan satu bulan itu habisnya 200 ribu gitu ya. Mungkin kita belanjanya itu cari harga yang lagi promo gitu ya Mams. Nah, untuk beras di sini kan tadi 300 ribu ya Mams. Nah, di sini Mami anggarkan 250 ribu ya. Kita bisa cari beras yang bagus dengan harga yang lebih terjangkau gitu ya, biar kita itu bisa menghemat pengeluarannya. Nah, selanjutnya untuk belanja sayur ya Mams. Di sini Mami anggarkan 250 ribu. Nah, ini bagaimana biar cukup itu tergantung dari kita mengelolanya ya Mams. Insya Allah kalau kita bisa mengelolanya, kita cukup-cukupin, insya Allah ini cukup untuk 1 bulan. Selanjutnya ada hutang pegadaian itu sebesar 100 ribu, dan untuk biaya sekolah anak sebesar 200 ribu. Setelah Mami total di sini untuk pengeluaran bulanan ada 1.500.000 Mams. Nah, ini bisa kita lihat ya untuk penghasilan tadi. Kalau kita total itu ada 1.500.000. Nah, untuk Bunda Rizky mungkin bisa menggunakan cara Mami di atas ya. Kita bisa melakukannya dengan bertahap gitu ya. Dan kita tidak akan pernah tahu tanpa kita harus mencoba terlebih dahulu.
Nah, di sini Mami tuliskan cara agar keuangan itu tidak minus. Yang pertama, kita harus mengoreksi keuangan kita di bulan lalu. Setelah kita koreksi, kita nanti akan menemukan permasalahannya itu di mana. Selanjutnya, yang kedua, kita cari solusi ya, Mams. Misalnya untuk pengeluaran listrik biar tagihannya itu tidak melonjak, kita bisa melakukan penghematan ya, seperti mematikan lampu saat tidak digunakan, terus mematikan AC di siang hari, atau bisa juga kita batasi jam menonton televisi. Nah, kalau untuk belanja, kita juga bisa menghematnya ya, Mams. Misalnya kita cari harga yang terjangkau, terus juga kita bisa mengutamakan membeli kebutuhan pokok terlebih dahulu. Dan untuk arisan ini kita bisa sederhanakan juga, seperti kita membatasi atau menyesuaikan dengan keuangan yang kita miliki. Nah, kita ikut arisan kalau emang ada sisa uang gitu ya, Mams. Selanjutnya untuk belanja sayur, ini biar hemat kita bisa belanjanya itu per minggu. Terus kita juga bisa melakukan food prep ya, Mam, dengan cara kita menyimpan bahan makanan yang udah kita bersihkan, udah kita potong-potong, jadi tinggal masak, bisa menghemat uang dan juga menghemat waktu. Yang ketiga, Mams, kita melakukan perubahan secara bertahap atau perlahan. Nah, ini kita bisa mencoba yang paling mudah terlebih dahulu, seperti menghemat listrik, terus juga belanja sayur, seperti itu ya, Mams. Semoga perencanaan keuangan yang Mami buat ini bisa membantu Bunda Rizky, dan semoga Bunda Rizky menonton ya video ini. Sebelum berpisah, di sini Mami ada kata mutiara yang bunyinya jangan pernah menyerah untuk mencoba hal baru meskipun kita menemui kegagalan, karena dengan merasakan kegagalan kita tidak akan mengulang hal yang sama. Sekian dulu video Mami pada kesempatan kali ini, semoga video ini bermanfaat. Sebelum berpisah, Mami mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.